I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil PPT kami untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum dengan judul Konsep Kurikulum Merdeka Belajar Pembelajaran Matematika. Ada beberapa poin yang telah kami ambil dari dari tugas yang telah kami buat. Langsung saja kita akan membahasnya. Yang pertama, kita akan membahas apa sih itu kurikulum merdeka. Seperti yang kita tahu, dijelaskan pada situs resmi Kemendikbudristek, kurikulum merdeka atau sering disebut juga dengan kurikulum merdeka belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten yang disajikan pada siswa akan lebih optimal dengan tujuan agar peserta didik dapat memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep serta menguatkan kompetensinya. Dalam kurikulum merdeka, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum merdeka menggunakan basis proyek untuk menguatkan pencapaian profil pembelajaran Pancasila. Proyek ini dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Dalam pembahasan kurikulum merdeka belajar, terdapat juga komponen kurikulum merdeka belajar. Dalam prosesnya, tentu terdapat komponen merdeka belajar yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Dalam hal ini, komponen kontekstual learning sangat berperan. Ada 7 komponen learning yang sangat berperan penting dalam komponen kurikulum merdeka belajar. Yang pertama, konstruktivisme. Konstruktivisme ini mengenai komponen yang berkaitan dengan bagaimana siswa mengaktifkan sebuah pengetahuan yang ada. Dengan demikian, nantinya bisa menyusun suatu konsep. Kemudian dengan konsep tersebut, maka siswa bisa saling sharing dan mempraktikkan di lapangan untuk mendapatkan pengalaman. Poin yang kedua, inquiry atau menemukan. Komponen merdeka belajar yang satu ini berarti siswa mengalami proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman. Yang ketiga, bertanya. Siswa juga akan dianjurkan atau dibiasakan untuk bertanya mengenai hal-hal yang tidak dipahami dengan baik. Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong atau membimbing dan menilai kemampuan dari siswa tersebut. Poin yang keempat, learning community. Orang yang berkaitan dalam kegiatan belajar, siswa nantinya akan bekerja sama dengan orang lain. Jika dibanding dengan belajar sendiri, tentu akan lebih baik karena siswa bisa bertukar pengalaman dan berbagi ide dengan kawan sebangkunya. Yang kelima, modeling. Modeling ini mengenai merdeka belajar berikut, yaitu modeling atau modelan. Artinya ada contoh atau model yang bisa ditiru. Biasanya kegiatan ini bisa serupa cara mengerjakan sesuatu seperti hasil karya, narasumber, dan masih banyak lagi. Guru dalam merdeka belajar hanya berperan sebagai fasilitator dan bukan satu-satunya model. Poin yang keenam, refleksi. Siswa nantinya akan merefleksikan atau merenungkan apa yang sudah dipelajari. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pertanyaan langsung, catatan mengikuti kegiatan, kesan atau saran, dan masih banyak lagi.
Poin yang terakhir, authentic assessment. Dalam komponen Merdeka Belajar, yang satu ini pengetahuan dan keterampilan siswa akan diukur dan dinilai. Penilaian sebenarnya atau authentic assessment akan berbeda-beda pada setiap jenjang pendidikan seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. 3. Silabus standar proses. Komponen standar silabus adalah bagian-bagian yang muncul dalam silabus berdasarkan terjemahan dari unsur-unsur dan informasi yang harus di dalam silabus. Terbagi beberapa jenis, yaitu 1. Mata pelajaran. Komponen ini berisi informasi mengenai mata pelajaran yang akan dituangkan dalam silabus. Yang kedua, capaian pembelajaran atau standar kompetensi. Capaian pembelajaran adalah hasil belajar yang diharapkan didapatkan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. 3. Materi pokok atau pembelajaran. Materi pokok adalah topik-topik yang berkaitan dengan CP yang telah ditentukan. 4. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah aktivitas yang dilakukan peserta didik dalam prosedur pembelajaran. 5. Indikator. Indikator adalah tanda yang dapat dilihat secara konkret oleh guru yang mengidentifikasikan bahwa peserta didik telah memiliki kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Keenam, sistem penilaian. Sistem penilaian adalah proses yang dilakukan untuk mengetahui apakah kompetensi yang diharapkan telah dicapai peserta didik. Yang ketujuh, alokasi waktu, yaitu informasi mengenai seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kompetensi. Yang ke-8 yaitu sumber pembelajaran, adalah rujukan, objek, dan atau bahkan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu bagian 4, Regelut 1987 mengklarifikasikan materi pembelajaran berdasarkan 4 jenis, yaitu 1. Fakta, bersifat asosiatif antara objek, peristiwa, atau simbol yang ada dalam kehidupannya. Kedua, konsep, sekelompok objek atau fenomena yang digambarkan berdasarkan karakteristik umum atau simbol-simbol tertentu. Yang ketiga, prinsip, hubungan yang kuat antara konsep-konsep dan dampak yang dihasilkan. Yang terakhir, yang keempat yaitu prosedur, mengetahui yang menunjukkan langkah atau aturan yang sistematis.